Oke, nanti setelah ini istirahat sarapan. Hari ini pelajarannya apa? Ekonomi. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Masuk semua? Oh, Ervan kenapa sakit? Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa? Pertumbuhan ekonomi dan teori pertumbuhan ekonomi. Oke, sebelum ke materi kita perhatikan gambar dulu ya. Ini gambar apa? Pabrik ya. Termasuk kegiatan apa? Ya, kegiatan produksi. Nah, kira-kira kegiatan produksi itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nggak? Jawabannya ya, kegiatan produksi itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang mana kegiatan produksi itu tidak hanya mencari keuntungan, tetapi kegiatan produksi itu yang dilakukan dapat memenuhi berbagai kebutuhan kehidupan manusia. Nah, semakin tinggi produksi di suatu negara, maka akan semakin tinggi juga pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, makanya kegiatan produksi itu adalah salah satu hal yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Paham ya? Oke, lanjut ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, itu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi dan peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi teori pertumbuhan ekonomi. Ada yang masih ingat pengertian pertumbuhan ekonomi itu apa? Silakan angkat tangan. Ya, Jasmine. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik pada periode tertentu. Oke, tepuk tangan dulu buat Jasmine. Yang disampaikan Jasmine itu benar ya, tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang mana pertumbuhan ekonomi itu adalah proses perubahan kondisi perekonomian di suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Nah, pertumbuhan ekonomi itu juga dapat diartikan sebagai peningkatan hasil produksi barang dan jasa dari suatu negara dari tahun ke tahun. Nah, minggu lalu juga sudah kita singgung ya terkait pengertian pertumbuhan ekonomi, yang mana pertumbuhan ekonomi itu dapat meningkat jika ada suatu keadaan di mana ada peningkatan GDP, PDB, GNP, PNB atau pendapatan nasional dan tidak disertai hal yang lain. Itu ya tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Paham? Coba diulangi lagi pengertian pertumbuhan ekonomi apa? Proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Oke, jadi sudah paham semua ya terkait pengertian pertumbuhan ekonomi. Lanjut nggak nih? Lanjut. Nah, ini untuk pengertian pertumbuhan ekonomi. Nanti boleh dicatat ya poin-poinnya. Sambil dicatat boleh. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Ada yang sudah tahu teori pertumbuhan ekonomi itu ada berapa? Betul, ada 3. Yang pertama apa? Teori klasik. Yang kedua itu teori neoklasik. Dan yang ketiga itu ada teori historis. Nah, kita masuk ke teori klasik. Nah, pada teori klasik ini terdapat 2 tokoh yang berpendapat terkait pertumbuhan ekonomi. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita ice breaking dulu ya. Nah, kita ulangi ya. Semangat ya.
anggota kelompoknya. Ditulis ya. Nah, untuk petunjuk pekerjaannya itu nanti perhatikan ya. LKPD ini berbentuk puzzle. Nah, puzzle-nya ini kodenya berbeda. Kode soal 1 sama 2. Kemudian cara kerjanya ini kan kelompoknya sudah dibagi menjadi 6. Terus tiap kelompok juga ada 6 orang, ada yang 5 orang. Nah, nanti kerjanya itu setiap kelompok nanti maju satu itu mencari jawaban yang ada di soal. Sangat dipengaruhi oleh peranan pembentuk modal, yaitu Harold Domar. Ya, betul. Harold Domar. Yang jawab Tokoh teori neoklasik beranggapan bahwa Oke, tepuk tangan buat Javi. Oke, teman-teman, puzzle-nya seru nggak? Kita hari ini sudah belajar terkait pertumbuhan ekonomi dan teori pertumbuhan ekonomi. Nah, teorinya itu ada berapa tadi? Ada 3, teori klasik sama teori neoklasik. Ada historis. Kalau yang teori klasik tokohnya ada Smith sama David Ricardo. Kalau yang Adam Smith itu berpendapat yang seperti apa? Penambahan penduduk. Kalau yang David Ricardo, tenaga kerja yang melimpah. Kemudian yang teori neoklasik, terus yang kedua teori historis. Tadi ada berapa? 2. Historis. Yang teori Frederick List, terus Bruno sama Carl Gujar. Kalau teori yang ekonomi modern siapa tokohnya? Wilhelm Rostow. Oke, mudah dipahami ya teorinya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Oke, saya tutup ya.